وإلى ذلك من إخوانه والصحابة والتابعين والمخلصين وجميع المؤمنين العلماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama aja mer. Iya, alhamdulillah satu salah nama bisa ngekengkakan kalau nonton ancam kamari kapotong bisa ngeke Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah wa al-Khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhamul qadar wa tawakkaltu bil qulub wa tudabbil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim mutasqal ghamam bi wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi rahmati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd, mari bersama-sama kita melanjutkan ta'alum yang sempat tertunda, dan insya Allah untuk saat ini tinggal warabi'u yusiru bi du'a'il istiftah wa ta'awudz kal munfarid. Sekalipun jadi imam, maka adab yang keempat, imam itu dalam membaca doa istiftah juga doa ta'awudnya harus dibaca pelan, sama seperti ketika sholat sendirian. Jadi baca ta'awudz itu sunnah, tapi sunnahnya itu dibaca pelan, kedengaran oleh dirinya saja. Aikal makmum. Jadi dalam hal ini, yakni dalam membaca doa istiftah, ada yang ngomongnya doa iftitah, ada masalah, sama saja. Itu sama seperti makmum, tidak dibaca dengan jahar atau lantang. Aidon wa yudhira bil Fatihah wa surah.
Sedangkan di dalam membaca Fatihah dan surah yang sesudah Fatihah, imam membacanya dengan keras, dengan lantang. Fi jami'i raq'atayis subhi, pada semua 2 rakaat subuh. Kalau dalam subuh 2 rakaatnya imamnya membaca Fatihah dan suratnya dibaca lantang. Sementara di dalam sholat maghrib di sini wa ulayai maghrib, dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Dalam hal ini sama saja wa kadzalikal munfarid, orang yang sholatnya sendirian. Jadi jangan kencang-kencang, jangan pamer paseh, nanti Allah sendirian paseh terus bacanya kencang gitu tuh. Enggak, kalau sholatnya sendirian. Aku asatrak. Ya. Sama dengan ya. Wa kadzalikal munfarid wa yuziru biqoli amin fi sholatil jahriyah. Kalau mengucapkan amin, imam itu juga bacanya lantang di dalam sholat yang harus dibaca jahar. Hai wa misluhul munfarid. Jadi orang yang sholat sendirian hukumnya seperti sholat jadi imam, sama seperti imam itu adalah munfarid. Wa kadzalikal makmum, ala sahih, makmum itu juga menurut pendapat yang tepat. Jadi ada 2 pendapat, yang satunya nggak kuat, yang satunya tepat. Yang tepat makmumnya membaca aminnya lantang. Sawa'un kanal jam'u qalilan au kasiran, dalam hal ini sama saja ketika anggota jamaahnya itu sedikit atau banyak. Wa kadzalika liqiraati imamihi la liqiraati nafsihi. Demikian juga karena bacaan imamnya bukan karena bacaan dirinya. Wala yusanu ta'min lil makmum li qiraatil imam fis sirriyah. Kalau sholatnya sholat yang sirri, bukan yang jahar. Sholat itu kan ada yang jahar, ada yang sirri. Yang jahar itu berarti maghrib, isya, subuh. Nah, kalau yang sirri itu tidak disunahkan makmum itu mengamini bacaan imamnya. Umpamanya itu pas di belakang tuh, kedengeran kebetulan imamnya membaca sampai walaupun gitu, saat zuhur tuh umpama saja, kan mungkin saja apa itu telinganya peka sekali gitu sampai bisa dengar, nggak usah ngaminin, nggak usah. Tidak disunahkan. Wala yusannu ta'min lil makmum li qiraatil wa in jaharatu al imam bidzalik, sekalipun imamnya itu membacanya jahar. Wa yakrunu, bisa yakrunu yakrinu sama.
Al makmum ta'minuhu bi ta'minil imami ma'an. Nah, ini usahakan makmum dan imam itu aminnya bareng serempak. Kadang-kadang baru waktu makmumnya sudah amin. Nah, yang bagusnya biarin dulu imamnya sampai selesai. Wong belum selesai sudah diaminin, biar selesai. Ya tidak batal sih, tapi yang bagus itu serempak dengan apa itu aminnya imam. Amin yang benar itu yang bagaimana Kak? Bunyi lapan amin yang benar teh. Amin itu macam-macam sifatnya. Jadi ada yang hamzahnya panjang, mimnya panjang, amin. Ada yang amin, ada yang amin. Itu benar semua. Benar semua itu tuh. Benar semua. Maknanya sama. Sama. Oh, Jadi kalau ada yang itu benar kagak. Lupatnya tuh begitu. Amin. Sama sama. Amin. Ini pondok kalau budak makan jam pisan ke beres-beres. Amin. Gimana tos ya? Jadi amin. Benar. Benar. Amin. Betul. Benar. Atau amin. Betul. Iya betul. Ada yang ada tasnya juga benar. Itu loh Kak. Ayo doa amin. Nah itu nggak ada itu. Kayaknya kalau amin gitu. Tapi di situ daerah mah ya tuh. Di daerah sana tuh. Saya kelompok. Tanpa sayangnya lupa cuma itu juga sudah lama sih saya baca itu tuh. Cuma macam-macam gitu tuh. Ada berapa logat di dalam amin tuh. Cuma yang saya ingat tuh 3 apa 4 atau itunya ya harus dibuka lagi. Tapi dari 3 itu semuanya benar, tapi ayat yang paling Ya. unggul Ya yang masyhur gitu yang ya paling- amin gitu. itu yang Itu yang paling masyhur. Nah, teraskan kan sok aya anu waradhdallin robik firhi lain tapi itu si imam teh. Ya kan sunah yang maksud robik firhi nah. Ya kalau di sini mah disunahkan. Robik firhi itu disunahkan. Nah, di sini ada sudah dijelaskan Mas Anto. Ada itu. Mungkin Pak Haji lucu. Terabsen. Tapi pilih ayat kalau di sini dijelaskan di sini mah ada. Iya punten dia rois jelak lepeng ke ayat acara tanya jawab. Dia mengingat kok. Siapa yang begitu? Belum. Ayat lanjutan. Jadi kalau saya ingat logat amin itu apa saja, cuma yang saya ingat itu 3 gitu. Yang kadang lupa juga sih. Katanya beda itu beda arti katanya Pak. Enggak, jadi memang ada yang beda lafaz, beda harokat, beda arti. Tetapi memang ada yang macam-macam tapi artinya tetap. Gitu. Jadi bahasa Arab tuh gitu. Jadi lu kalau beda harokat, beda lafaz, beda mana nggak selalu. Yang masyhur sih Yang biasa-biasa itu amin. amin. Seperti tadi lafaz corona bukan corona covid. Di sini ada kan corona tadi. Corona bisa corona yang krono, ilmu mudhari'nya tuh bisa corona yang krino. Itu sama. Kadang yang mirip-mirip hurufnya kemarin seperti sudah dijelaskan, ada sum'ah, ada syum'ah. Kalau sum'ah itu saudaranya Lia, kalau syum'ah lilin itu beda. Shin besar. Shin dengan shin.
Yang ini itu Ada yang wadu, ada yang wudu. Kalau wudu kan berarti perbuatan tuh. Tapi kalau wadu itu airnya, air yang digunakan untuk wudu. Wadu, bukan waduk, bahasa Sunda kan beda deh itu. Ya begitu, ada yang memang merubah arti lain, tapi ada yang sama. Seperti lafaz asadun. Asadun itu kan artinya macan. Itu jamannya bisa usudun, bisa usdun. Iya, asadun seekor macan, tapi kalau kalau banyak, usdun boleh, usudun boleh. Jadi itu kadang-kadang jadi sama. Tidak selalu. Nah contohnya ini juga kata Malik dengan Malik itu artinya sama. Malik Yaumiddin. Ya, cuma kalau di Fatihah kan pantai. Kalau di Anas Malikin. Sama itu artinya. Tapi upamanya dina anak saja Malikin nas atau sedek. Nanti ada kiroannya sama itu. Nanti ada lagi itu, ada yang begitu nanti. Aku lagi jere. Lu mau kaget Pak? Ya. Ilok bersabar. Sudah salik teh. Manusia yang pura deh. Ya kayak rohimah dengan rohim. Kalau rohimah berarti fi'il, tapi kalau rohim isim sifat musabbahat. Ya ada sing Haji Madi mah beda deui. Haji Madi. Fi'il madi, haji madi. Ini sampai apa ya? Wala yusannu ta'min lil makmum li qiraatil imam sudah. Karena imam itu baca Fatihah selesai, makmum tidak disunahkan mengamininya dalam dalam bacaan atau ketika sirri, tidak jahar. Misalkan seperti pada rakaat ketiga dan keempat, itu kan sir bacaannya. Wa in jaharal imamu, sekalipun imamnya itu bacanya kedengaran, maksudnya lantang umpamanya. Buka poho atau memang geus ada anak kuduna, mungkin imam rada budak, bisa nu rada budak dari imam ngomong teh loh. Kudu tarik bae. Nah itu tetap nggak usah diamini. Tuh di sini wayakrinu bidomiro berarti wayakrunu boleh. Al makmum takminahu bi takminil imam. Makmum hendaklah aminnya berbarengan dengan tak aminnya imam. La taqiban lahu, jangan di belakang. Jangan di belakang aminnya imam. Yang baik itu serempak tadi, bareng, paling bagus. La ba'dahu tu wala qablahu walaysa bis shalah maudhi' yustahab tu ayyaqtarina fihi qaulul makmum bi qaulil imam. Di sini jelaskan, di dalam sholat tidak ada tempat yang disunahkan antara ucapan makmum dan ucapan imam bareng, tidak ada, kecuali ketika membaca amin. Jadi hanya satu, kita disunahkan membacanya bareng dengan imam itu adalah ketika baca amin. Wa amma fi baqil aqwal fal yata'akhkhar
qaulul makmum angqaulil imam. Adapun di ucapan-ucapan yang lainnya hendaklah perkataan atau ucapannya makmum itu membelakangi bacaan imam. Wa yadharul imam wal munfaridu bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nanti tadi kalau ta'awudz sunnahnya imam dan orang yang sholatnya sendirian apalagi makmum itu baca ta'awudznya sirri. Sedangkan kalau baca bismillah sunnahnya imam itu jahar. Begitu juga ketika orang sholatnya sendirian. Wal khamisu ayyaskutal imam saktatan latifah. Etika untuk imam yang kelima adalah imam hendaklah berhenti sebentar saja di dalam sholat sirri sesudah baca Fatihah. Ulah terus sunnahnya tuh. Dan waladhdallin amin terus bismillahirrahmanirrahim langsung heula. Liyatuba ayyarji'a ilaihi nafasuhu, agar nafasnya tuh kembali. Nah, tak itu nanti karehap pada sudana. Ngarang hap heula. Jadi ada nafasnya, ada tenang, ambekan heula dalam bahasa ulama. Pasawahan yang bahasa Jawa karehap. Babarnya wot. Kata nafas itu fa-nya difathahkan. Kalau ada nafsun, ada nafasun. Nah ini termasuk beda harokat, beda makna. Ada nafsun, ada nafasun. Kalau nafas tuh nafas di bahasa Arab juga. Sedangkan kalau nafsun itu bahasa kita, bahasa Arab nafsun itu terjemahannya bisa macam-macam. Bisa nafsu, bisa diri kita. Wana pasin sih katakan wana pasin Sama obat. Karena iya kan nggak coba. Ya, terus ya. Benar kan? Sekali-kali dijebak. Tapi selalu ada bisa anda ngalangan dan nafas. Bisa nafsu itu artinya hati. oh Bisa. Artinya qalbun bisa. bentenakan tadi Nafasun. ada huruf nama Samsami benten harokat. hanya bacanya. Ya, sementara yang sama harokatnya saja bisa macam-macam artinya. Bisa nafsu artinya diri, bisa nafsu, bisa hati. Gimana kalimatnya mungkin? Iya, nanti konteks kalimatnya. Ngaji mata pakai berai. Hari ini Bisa juga diartikan zat. Tuh. Jadi Allah sendiri di dalam hadis kursinya kan ada. Ini
haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan berbuat zalim pada diriku aidan. Ya, tuh. Jangan terusnya pemikiran ini Gusti Allah ya nafsu. Nah. Lagi. Wa ja'altu bainakum muharrama. Dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kalian. Zat Allah sudah diri. Jawa kadang-kadang kata wajhun itu bisa juga artinya zat, bisa diartikan muka, bisa artinya depan. Liwajhillah. Nah itu liwajhillah itu bukan karena wajahnya Gusti Allah. Liwajhillah ai liridhoillah, karena keridoannya Gusti Allah. Wajhul pakai. Ba'da zahabihi, setelah nafas itu pergi, biar kembali lagi. Nah tadi karena ngarengap. Pergi kembali. Model Kan tadi kan, tinggal. iya kan tadi kan sudah pergi nafasnya tuh di sini sih zahab. Supaya ayat deui nafasnya teh maksudnya apa itu? Moga itu Ustaz Tarja ngarek apilah. Wasata tawila bil jahriyah, dan berhenti yang panjang kalau sholat di dalam sholat jahar. Kira-kira bacaan makmum Fatihah pas gitu imam teh bi'tibaril wasatil mu'tadil, ya sedenganlah. Jangan patokannya orang yang kalau bacanya lambat sekali atau yang ngebut sekali. Jadi kira-kira gitu. Wa yaqra'ul makmum al-Fatihah fil jahriyah. Nah, ini nanti makmum baca surat Fatihah di dalam salat jahar fi hadhihi saqfah, ketika imam berhenti lil imam. Wa inna ma yaskutul imam bi qadri dzalik. Imam itu nanti diamnya itu hanya segitu, jangan terlalu lama. Hanya sekadar makmum itu bisa selesaikan bacaan Fatihahnya. Mulai matang dulu, ngahulem, imamna tuh kamikiran. Nah, Pikiran rokaat. bikinan bacaan kayak surat nando. Jadi jangan yang kayak orang Indah Maya tuh, wes kudu maning bayak gitu. Tuh. Gampang. Nyata Bu. Ya ini yang cerita orangnya sendiri. Ya waktu pengalaman dianya tuh. Jadi dia itu orangnya senang ziarah itu di Sunan Gunung Jati. Di masyarakatnya itu dianggap paling inilah, paling sepuh, paling alim lah, gitu. Rajin ziarah, imamin sholat maghrib. Sementara surat yang hafal hanya surat Al-Ikhlas. Nah oleh penduduk setempat, wah ini nih kayaknya yang pantas dijadikan ustadz, ziarahnya paling rajin. Akhirnya suruh imamin, yang lain tidak pada mau. Itu memang penduduknya sangat awam. Yang pertama, rakaat yang pertama habis Fatihah surat Al-Ikhlas.
Yang kedua tuh diem. Orang ini baca apa? Akhirnya nanya ke imamnya, wis kulo maning baya. Iya kata. Besar wajib walai pagi. Tuh, gitu. Jadi kamu kena yang mengingkar. Ayo itu Mbak Wasila. Nya deket ke saya dong. Iya memang tawar. Itu saya juga pernah ceritain oleh orang tua saya antara imam dan makmum itu. Sama mungkin pesantrennya sebentar atau gimana, tapi penduduk situ ya nganggapnya mungkin karena pernah pesantren, akhirnya dijadikan imam. Sholatnya sholat jamaah, nganggapnya penting. Sholat jamaah itu pahalanya besar. Nah ini pentingnya ngaji. Terus kata yang dianggap paling pinter tuh, nanti pokoknya kalau yang namanya makmum itu harus ngikutin imam. Ya nurut semua lah, ya siap gitu loh. Cuma sholatnya itu mamnya tuh ke belakang gitu loh. Siapa pun mau jadi Enggak ngejejer, enggak kayak kereta nguntul, kayak pengker gitu. Pokoknya apapun yang namanya makmum tuh harus ngikuti imam, siap gitu. Lah kebetulan yang jadi imamnya itu loh, jempolnya itu sakit. Jadi sujudnya tidak bisa sempurna. Akhirnya itu ngejajak kamu menurut tukang. Nah tukang yang ngejajak dia tidak ingat tadi omongan. Sakno alim nak gitu. Jadi kurang jelas itu. Lu paling tukang hari kurang ngejajak sah gitu. Nah, akhirnya bangun yang belakang terus ditendang imamnya. Ini terjadi tuh. Ini sholat tanpa ilmu. Fakta. Saya ceritakan ayah saya begitu terjadi. Ya nggak tahu terjadinya di mana. Saya dong. Tidur, coba ada sholat taraweh, sedang tidur Jauh ke bedung ke bener. Ada lagi yang sholatnya itu ya sama orang nggak ngerti. Hari imamnya sih agak ngerti sedikit, tapi ya ngertinya sedikit. Pernah ngaji mungkin bahwa yang namanya ketika sholat meludah itu tidak batal. Mungkin imamnya duka sebel, duka kumaha. Ketika sholat dia terus meludah. Makmumnya ada sholat meludah. Ayat terus sama ya. Hidup. Ini bahasanya kan bahasa Sunda itu kan daerah Sunda. Enggak berani sih. Kata yang samanya kamu nyane sholat ngomong. Ini nyane semua baik. Sholat cak imam nak makan aku di masjid baik. Cicing aja ngomong. Loh batal semua. Itu makanya amal tanpa ilmu mandut ditolak ya gitu tuh, tidak dilandasi ilmu. Yang dikhawatirkan tuh sekarang tuh seperti itu. Ngomong makan kuring mati cing baik
Dia sendiri ngomong si imam ya. Wa inna ma yaskutu al imam bi qadri dzalik. Kenapa imam ini terusnya disuruh berhenti dulu? Ya, kasih kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya di sini. Liyatamakana minal istima'i inda qiraatil imam. Agar nanti makmumnya itu loh bisa mendengar bacaan imam surat, maksudnya selain Fatihahnya, karena sunnahnya bagi makmum bukan membaca surat sesudah Fatihah, tapi disunahkan mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Itu ada. Ketika Al-Quran dibaca maka dengarkanlah. Lain dengan Al-Fatihah, karena Fatihah mah termasuk rukun. Nah, kalau susuratan istilahnya lain. Susuratan lain dan Fatihah ini surat-suratan. Nah, itu surat-suratan ya, lain suratan. Surat-suratan ketika pokok. Surat-suratan, nah ini bahasa Sundanya. Suratan bukan surat-suratan. Susuratan. Oh, susuratan, Pak Kiai. Itu pakai N suratan, pakai N. Nah, iya baca surat tuh. Itu kalau untuk makmum sunahnya mendengarkan, kecuali nanti di dalam rakaat ketiga keempat, karena kan tidak ini. Nggak ada, atau umpama nanti juga adalah keterangannya. Nih, jadi sudah dibocorkan dulu. Kader. Kalau kebenaran tuh. Jadi makmum di rakaat yang jahar tidak disunahkan membaca surat yang sesudah Fatihah. Tetapi Fatihah mah, Kalau Fatihah mah rukun. kalau belum selesai tos si imam tos ngalih baca surat, Kan makmum itu Fatihah. Ya makmum Fatihah tuh. oh iya. Sampai selesai. Nah, nanti sisanya dengarkan bacaan imam. Oh iya. Fa innahu illam yaskut yafutuhumul istima', karena kalau imamnya tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya, nantinya makmumnya kan tidak bisa mendengarkan bacaan suratannya imam. Jadi pahala dari mendengarkan bacaan susuratannya tidak dapat makmumnya, karena imamnya nggak ngasih kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya dulu. Nah, makanya di sini fayakunu alaihi ma naqasa min sholatihim. Dengan demikian imam ini jadi gara-gara ya, makmum itu kurang pahalanya dari pahala sholatnya gara-gara imam. Wa yaqra'una al-Fatihah ma'ahu, padahal si makmum itu juga membaca Fatihah bersama imam, li'annal hala uzrin, karena ini kondisinya kondisi uzur. Tuh, keder yang ada Fatihah kan kudu, akhirnya imamnya harus langsung baca surat, jadi tidak sempat mendengarkan surat yang dibaca imam sesudah Fatihah. Maka di sini wal muqassir huwal imam. Imamnya berarti lalai. Taksir.
Taksir itu berarti apa ya? Imamnya nggak disiplin, namanya kalau gitu tuh sakarepna sorangan. Ini akibatnya itu gara-gara gini berarti pahalanya imam menanggung untuk kurang, jadi kekurangan gara-gara imam. Wa illam yaqra'u al-Fatihah fi sukutihi. Berbeda sekarang. Ketika imam itu diam sementara makmumnya bengong baik. Itu kami mikirin naon sampai Fatihahnya tidak cepat dibaca. Wastaghalu biwairiha tuh. Malah si makmumnya sibuk dengan selain bacaan Fatihah. Fadzalika alaihim la alaih. Tuh. Maka ini yang menanggung resikonya makmum sendiri, bukan bengong, bukan tanggungan imam. Jadi bisa jadi besok protes itu makmumnya di hadapan Gusti Allah, Gusti bukan imamnya tidak ngasih kesempatan, kok jadi pahala sayanya kurang. Aina mah dengan rasa, dan resep sholatnya cepat. Mungkin mah kurang deh, nyewot dan cangkatnya pahalanya. Terus kalau semuanya imamnya itu kan suka baca surat itu Yasin, dah. Itu tuh, ya imamnya kayak gitu. Makanya ya sebaiknya takut imam seperti itu, bacaannya ngiring-ngiring saja lah. Apa tidak mendahului, tidak membarengi, tapi nanti nuntut ke khawatirnya begitu imamnya bacaannya yang Yasin, Allahu Akbar. Kayak nah tema waduh panjang ya. Kaget ya. Sholat tarawih besok. Baheula. Itu ngiring. Wala yaqra'ul makmum as-surah fil jahriyah. Makmum jangan membaca surat di dalam keadaan jahar. Fadzalika makruh, hukumnya makruh. Dalam mata surat Iya, illa idza lam. Nah ini yang tadi saya bocorkan. Illa idza lam yasma' sautal imam, kecuali suara imamnya tidak kedengeran. Bisa jadi terlalu jauh atau imamnya membacanya terlalu pelan, ya tetap disunahkan makmum membaca surah. Surahnya berbeda dengan imam nggak apa-apa. Libuktihi, karena imamnya jauh, au somamin, atau karena makmumnya tuli budek tuh, au simai sautin wairi mafhumin, atau dengar suara yang tidak bisa dipahami. Kadangnya mah kadangnya tapi naon iya tuh nganggreng-nganggreng wae, jadi tidak bisa dihayati. Ya baca aja surat sendiri. Au israri imami, atau imamnya membacanya pelan, enggak lantang. Walau fil jahriyah, sekalipun di dalam rakaat yang jahar. Fayaqra'u nadban surah, maka sunnah makmum itu membaca surat fa'aksar, satu surat atau lebih. Gak apa-apa, karena tekapirang bacaan imamnya baca suratnya geus masih kayaknya imam masih, gak apa-apa dilebihin. Awaksa ila ayarka'al imam, sampai imamnya rukuk. Jadi jangan sampai ada celah di dalam surat di dalam sholat ini kita tidak melakukan apapun. Li'anna sholatu la sukuta fiha bi ghairil masyru', karena sholat itu ya di dalamnya tidak ada diam
ya, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi jangan bengong tuh. Wasadis la yazidal imam ala salasin fi tasbihatir ruku'i was sujud. Yang keenam, etikanya imam yaitu tidak menambah bacaan tasbihnya lebih dari 3, baik itu tasbih ruku atau tasbih sujud. Ulah leuwih tina 3 lamun jadi imam mah. Naam, ya memang ada riwayat nih. Anna Anas bin Malik lama sholla khalfa Umar bin Abdul Aziz wa kana amiran bil Madinah qala ma shallaitu wara'a ahadin asbah salatan bi salati Rasulillah min hadha syab. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika jadi raja di Madinah, Amiran bil Madinah, Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya paling mirip dengan Kanjeng Nabi daripada orang ini. Jadi sholatnya mirip banget itu. Umar bin Abdul Aziz itu, ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu kan ada yang mengatakan 4 nih, sure. Ada yang mengatakan 5 ditambah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tambah lagi dengan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Jadi dari Bani Umayyah itu yang soleh khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam 2 tahun dia jadi khalifah, semua rakyatnya sudah punya rumah semua, tidak ada yang punya hutang, tapi diracun terusnya. Yahudi ya. Bahwa alam itu Zaman itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau orang itu mengatakan engkau itu seperti kakekmu, enggak, jauh. Aku ini bukan pemimpin yang adil seperti kakekku Umar bin Abdul bin Khattab. Tuh begitu kalau orang akhlak beratnya kan. gimana? Akhlak. Padahal itu orang-orang atau nah ini cucunya nih penerus Sayyidina Umar, keadilannya. Tapi kalau dibilang itu nangis. Aku ini adalah khalifah yang khianat, belum seperti kakekku. Itulah orang soleh itu seperti itu. Padahal diakui. Kang Matus itu fotokopinya almarhum masih ada.
Wa kunna nusabbihu wara'ahu ashran. Kami, kata Sayyidina Anas bin Malik, itu membaca tasbih ruku, tasbih sujud itu di belakang Kanjeng Nabi itu 10. Itu ada, jadi boleh ya. Wadzalika hasanun, itu bagus. Jadi kalau 10, karena ini ada hadis ini ya. Walakin, ada walakin lagi, walakin nasalas idza kasurul jam'u ahsanu. Akan tetapi imam itu membacanya 3 kali tasbih ruku dan tasbih sujud ketika yang berjamaahnya banyak itu lebih baik, karena di situ macam-macam orang. Ada yang mau mungkin hajat, ada yang mau ke pasar, mau ke, nah itu jangan malah banyak yang hadir malah tambah lama, kasihan. Fa'idha lam yahdur illal mutajallidun liddin fala ba'sa. Kalau seandainya tidak ada yang hadir jamaah itu kecuali orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Ada orang yang seperti itu ya, malah bangsa tidak apa-apa. Misalkan di situ kiai kabeh, terus ada urusan embek, ada urusan parek, dan orang tukang ibadah kabeh, maksudnya biasa sholat dan gak ada kesibukan lain, itu gak ada masalah membacanya 10. Hadza wajhun jam'i bainar riwayat, inilah wajah, jadi pendapat yang menghimpun riwayat-riwayat yang macam-macam. Demikianlah yang ada di dalam kitab Yahya. Wasabi' la yazid fit tasyahudil awal pada qauli Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh di sini Imam Ghazali juga sholawatnya tidak dikasih Sayyidina, ya tidak apa-apa. Muhammadiyah. Nah, Imam Al-Ghazali itu nanti dedengkotnya ahli sunnah wal jamaah, ya memang asli sholawatnya tidak ada Sayyidina, nggak ada masalah. Sudah saya pernah ngomong, coba nanti ada. Yang tidak boleh itu melarang kepada orang yang mau menambah Sayyidina, karena itu ucapan Sayyidina itu adalah menunjukkan kesopanan. Tetapi sini Imam Al-Ghazali juga kalau di dalam karangan aslinya yang redaksi dari dianya ditambah Sayyidina sholawatnya. Tetapi di sini ketika baca tasahudnya enggak nambah, karena memang asli dari hadisnya enggak ada tambahannya, enggak ada masalah, jangan dipermasalahkan. Kalau ditambah dengan niatnya santun, bagus. Enggak nambah karena memang redaksi dari Kanjeng Nabi-nya tidak ada tambahan, ngikutin Nabi, ya bagus. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita orang NU itu ya jangan terlalu fanatik gitu.
kecuali yang tidak yang Bagus ditambah Sayyidina itu bagus. tidak pun tidak masalah. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu kayak orang Wahabi melarang menambah kata Sayyidina. Itu bermasalahnya Nah, kan. itu yang bermasalah. Bisa dong aja kan. Ini coba wahab. Kalau Wahabi itu kan kenapa enggak menambah Sayyidina itu dianggapnya mendewakan Kanjeng Nabi gitu loh, terlalu mengkultuskan. Padahal maka artinya kan baginda atau paduka pemimpin, niatnya adalah pengagungan, gak masalah. Adapun yang tidak menambah karena redaksinya asalnya seperti itu, ya tidak masalah. Gak ada niatan untuk merendahkan, gak ada masalah. Mau lainnya mah lagi ngaji Gitu. Berarti karek sadar ya. Amin bus biasa angke Sayyidina mah keder pagi. Ya mote. Itu contohnya, itu buktinya, sok kitabnya sama kan. Memang di hadis-hadis begitu. Al-Imam Nawawi juga sama. tidak ada sayyidina. Tidak ada sayyidinanya. Tapi beliau ketika nulis sholawat ada sayyidinanya. Ketika membaca sholawat dari Kanjeng Nabi yang tidak ada sayyidinanya, ya ada yang aslinya gitu, tetap saja seperti redaksi aslinya. Mungkin kan pengen tabarukan ngikutin aslinya, nggak ada masalah, bagus kabeh. Yang masalah tuh yang menyalahkan. Nah, yang menyalahkan menambah kata sayyidina itu. Ada yang ecek. Jadi jangan sampai dipermasalahkan. Nanti menyalahkan orang Muhammadiyah karena tidak mau menambahkan sayyidina itu. Orang Muhammadiyah mungkin aslinya begitu. Nah, salah itu kalau mengharamkan. Tuh di sini wasabi alla yazida fit tasyahudil awal ba'da qouli Allahumma sholli ala Muhammad. Ini imamnya loh. Imamnya ahli sunnah wal jamaah. Di dalam masalah akidah itu adalah Al-Imamul Ghazali wal Imam Junaid Al-Baghdadi. Nanti sufi-sufi itu ke situ. Mau saya Abdul Qadir Jilani, saya Ahmad Atijani, saya Ahmad Al-Badawi, ke situ semua nantinya ngikutinya. Bukan ke Balawi ya kan. Itu imamnya itu. Tapi di sini kok tidak ada kata Sayyidina, ya nggak masalah. Memang asli hadis yang diajarkan Kanjeng Nabi-nya tidak ditambah Sayyidina. Kalau Anda menambah Sayyidina itu juga bagus, karena itu adalah menambah kesopanan. Jadi kalau selawat Jibril mau sallallahu alaihi Muhammad, silakan ditambah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, bagus. Tidak kok redaksinya aslinya gitu, ini ada masalah. Jadi jangan suka mempermasalahkan yang tidak bermasalah. Kita ngaji tahu tinggalkan. Fa inna sholat alal ali. Tuh, jangan nambahin kalau sesudah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan ditambahi wa ala ali itu di dalam tasawuf. Latusanu menurut pendapat yang sahih itu tidak disunnahkan. Karena ulama itu macam-macam ya. Seperti ada ulama kalau ditawarin makan semangka, beliau tidak mau. Suruh makan semangka tuh. Apa jawabnya? Sudah datang kepadaku hadis bahwa Kanjeng Nabi memang makan semangka. Kata si ulama itu. Tapi aku belum mau makan semangka, sebabnya aku belum tahu bagaimana caranya Rasulullah makan semangkanya. Itu alasannya gitu. Itu sampai hati-hatinya sampai begitu, saking senangnya sama Kanjeng Nabi. Padahal dia tahu Kanjeng Nabinya makan semangka, tapi dia kok nggak makan karena belum tahu caranya Kanjeng Nabi makan semangkanya.
Nah, di korowok gitu atau di gimana itu nggak jelas, jadi belum sampai ke situ ilmunya, jadi ditunda dulu. Makanya walaupun mau ya. Iya, tapi dia nggak mau. Bukan walaupun mau, ya pengen sih pengen. Cuma karena belum tahu caranya Rasulullah makannya gimana sampai begitu, pengen mirip, sampai kecintaannya sampai seperti itu. Lain terdoyan dan bukan berarti semangka itu jelek, enggak. Bahkan kata si ulama itu, aku juga sudah nyampe hadisnya tentang bahwa Rasulullah makan buah semangka. Karena ada hadisnya semangka itu termasuk airnya itu di dalam hadis itu dari surga. Bahwa alam ini apa sahih, apa dhaif gitu loh. Tapi kalau di kesehatan kan sekarang bagus kan semangka itu. Itu airnya dari surga. Ya memang rasanya beda sih, kalau semua bisa manis. Ada itu hadisnya tapi belum saya selidiki apa sahih apa Kan udah disuntik. Iya, kebanyakan. Fa'innahu mabniun ala takhfif. Karena yang namanya sholatnya imam sih dibangun atas apa? Meringankan. Itu pokoknya bangunan sholat imam prinsipnya jangan membebani makmum, harus ringan sholatnya. Amal makmum fayusannu lahu ayyastahila biddu'a idza faragha minat tasyahhud. Berbeda dengan makmum, ya dia disunnahkan melakukan doa ketika istiqomah itu rasanya ketungkul, sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh berdoa ketika selesai tasyahud dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi sebelum imam. Nah, kadang-kadang kan imamnya mungkin bacaan tasyahud awalnya agak lama tuh, makmum sih sudah selesai, imam belum, ya ditambahin nggak apa wa ala alihi atau terusnya berdoa, tapi asal ulah bahasa aja doanya. Silakan pakai doanya apa dari Al-Quran, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sambil nunggu tasyahud imam. Jadi ulah sampai ngomong pikiran pebalan janaon bu haji itu ya sini lok pikiran pebalan wasani apa itu wasamin. Ini sudah belum? Oke. Kita pilih Terus loba hal-hal anu lebih diperdalam dia anu aina dibikin kanggo hancar ketika dia orang diperdalam di dalam tadi parantos disampaikan bahkan lebih diluaskan. Artinya, Mangga tapi di luar anu dibahas aja. Desawos. Nggak ada curiga ya. Kang kan Jumaah teh 2 rakaat. Anu 2 rakaat kan ditentos ku khutbah. Rakaat hiji hadis terus henteu. Kaduana upami memang eta raras hadis yang dua khutbah teh mengganti 2 rakaat salat zuhur, berarti kumaha upami aya makmum anu dong ka masjid bade jumaahan tapi imam teh mulai salat duhur salat Jumat Ke bagian khutbah. teka bagian khutbah. Patokan sholat itu kalau untuk Jumat salatnya ikut imam 1 rakaat. Berbeda dengan sholat yang lain dalam jamaah.
Yang penting sempat takbiratul ihram itu sudah dianggap sudah jamaah. Kalau untuk sholat Jumat syaratnya dianggap jamaah itu kalau ikut satu rakaat dengan imam. Jadi boleh satu saja, sekarang ada di begitu. Umpama kita ini lagi repot karena nungguin orang sakit. Jadi sholat Jumat ya rakaat pertama ikut dengan imam, terusnya dia selesaikan sendiri, yang keduanya Punten Kang, perkawisnya tadi keterangan awanapan bahwa khutbah 2 itu pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Tatkala si jamaah ini cek malah nggak jadi terakhir cek masih kita guys sholat khutbah madana aja khutbah nasi itu kena jadi nggak rokok di luar begitu sholat Jumat cara ngiring sholat Jumat saya termasuk sah ada sholat Jumat nama sah dan sholat Jumat yang 2 rakaatnya ini ditinggalkan sebab tidak mengikuti khutbah. Kumatakan apa kena sholat yang ada sholat duhur atau itu nggak ada terusnya ada gitu nggak ada. Cuma memang di sini para kiai itu beda-beda pendapat. Dulu antara Kiai Abbas dengan Ki Jauhar toleransi itu tempat berbeda. Kalau Kiai Abbas ya Jumat itu menggantikan duhur. Kalau Kiai Balelenta tidak. Makanya di sana di Balelenta di Balelenta habis sholat Jumat ya sholat duhur. Gitu. Karena memang tidak ada hadisnya yang mengatakan bahwa Jumat itu menggantikan duhur. Tidak ada. Ya al-khutbatani. Nah, hadisnya tidak ada, cuma lucunya gini. Misalnya ulama itu ada yang mengatakan bahwa Jumat itu bisa menggantikan duhur. Sebab ketika sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan, maka sholat duhur. Berarti ini kan menggantikan. Disitulah ulama beda-beda terusnya, muter-muter. Ada lagi yang mengatakan, pokoknya takut karena juga masalah di fikih itu kan ada sholat Jumat itu di dalam satu desa tidak boleh lebih dari 2 gitu. Ini kaulnya juga beda-beda ini pengertian Korea. Nah untuk apa itu menjaga gitu loh khilaf itu akhirnya dilakukan lagi sholat jadi ikhtiar karena ada kaul bahwa yang namanya dalam satu desa tidak boleh didirikan 2 Jumat. Sedangkan kalau kaul ini dipertahankan, kalau penduduknya banyak bagaimana tuh? Nah ini urusan dikit. Jadi akhirnya ulama tuh wah ini kaulnya keberatan kalau gitu. Itu masalahnya itu masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Jadi boleh dianggap sah juga ada yang Ya, mengatakan jadi sah. cuma di fikih itu penjelasannya sholat Jumat itu nggak ada syaratnya itu harus ngikutin atau mendengarkan khutbah. Nggak ada keterangannya. Yang ada itu pokoknya dianggap sah jamaahnya sholat Jumat ketika ikutin 1 rakaat. Hanya ini mah persoalan anak ada sholat Jumat sama benar mengikuti sesuai pas, hanya tidak mengikuti mendengarkan khutbah. Iya, tapi tetap dianggap sah. Yang penting mengikuti 1 rakaat. Berbeda. Oh, seneng ya ngikutin khutbah. Ini sih hukumnya bukan abdul loh, hukum sah. Karena
Sampai baik ah. Dan nanti urusannya itu mungkin dengan pahala, tapi urusan saksi sah. Jangan patokannya itu. Kalau Nyambung dari mana? kurban unta. Nyambung dari kan tadi, ini nyambung masalah pendapat ulama tadi yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti duhur, yang membuktikan dia kalau tidak Jumat oleh sholat duhur. Nah, kalau berpegang kepada situ, ketika saya dengar perjalanan ke Cianjur, katakanlah mau pulang nih hari Jumat kebetulan tuh karena ada sesuatu, boleh nggak dikosor atau dijamah duhur dengan asarnya? Dengan patokan tadi pendapat yang tadi kan? Tidak ikut sholat Jumat. Ada sholat Jumat, jadi saya mah udah boleh tadi dia ulama tadi dia akan penggantinya duhuran. Ya, ya boleh. Nanti boleh dijamah kan ya? Boleh. Dulu kan waktu ada Habib nggak usah sholat Jumat. Ya, ngaku enak. Ngaku enak ngaku. Cuma itu tadi soal bahwa mendengarkan khutbah itu bagian dari 2 rakaat sholat duhur itu gimana? Ada memang ada Kan hari Muroki tes komo di Garut Bata 5,8 bulan duit. Eta teh hadis kan. Kayaknya sih, tapi saya harus cari lagi ya Pak. Kena habis 2000 Muslim. Kalau ulama itu. Ya, Kadang saya juga dengarnya itu ya sudah viral tapi nggak apa itu nggak ngeliti itu apa hadis apa bukan. Apa itu hanya logika. Kan bisa saja di logika kan. Gitu. Punten kan.